Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Kurniawan, nomor induk mahasiswa 18604224049 dari Prodi PGSD Penjas A 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani, dosen pengampu Ibu Triani Hasuti, SPD MPD. Oke, saya akan menjawab pertanyaan UAS. Yang pertama, bagaimanakah strategi saudara dalam membelajarkan pendidikan kebugaran jasmani kepada peserta didik secara luring? Pembelajaran kebugaran jasmani secara luring dalam era pandemi ini menurut saya tetap dilakukan, tetapi dengan mengutamakan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan tidak saling bersentuhan. Lalu untuk kehadiran, itu yang hadir 50% dari peserta didik untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi saudara dalam membelajarkan pendidikan kebugaran jasmani kepada peserta didik secara daring dalam masa pandemi COVID-19? Nah, untuk daring, saya akan tetap melakukan pembelajaran dengan memberikan tugas secara melakukan video call gitu. Dan saya akan menjelaskan materi yang saya berikan kepada peserta didik secara singkat, padat, dan jelas, dan tentunya mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang keempat, pertanyaan selanjutnya, menurut analisis saudara, apa kelebihan dan kekurangan pengukuran kebugaran jasmani dengan TKJI? Kelebihannya yang pertama, merangsang pelatih untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, merupakan umpan balik bagi pelatih dan atlet, membangkitkan motivasi berlatih. Yang ketiga, membantu atlet dalam menilai kemampuannya. Yang keempat, membantu pelatih menata kembali bahan-bahan yang telah diberikan. Lalu yang kelima, menentukan klasifikasi atau pengelompokan atlet. Yang keenam, sebagai alat untuk memperoleh data yang objektif. Lalu yang ketujuh, memperoleh diagnosa atau body mekanik kebugaran jasmani dan keterampilan gerak. Yang kedelapan, menentukan seleksi atlet dengan fair. Lalu kekurangannya, di sini terdapat 7 kekurangan. Tes kebugaran jasmani bagi calon guru SD yaitu kurangnya berminat pada pengajar lulusan pendidikan jasmani untuk mengajar olahraga. Yang kedua, kesalahan dalam pengamatan atau observasi. Yang ketiga, kesalahan pada alat pengukur. Yang keempat, kesalahan dalam proses analisis data. Lalu yang kelima, pengaruh pekerjaan-pekerjaan yang mendahului. Yang keenam, kecenderungan untuk menilai lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu yang ketujuh, pengaruh kesan-kesan luar. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terakhir. Berdasarkan jawaban saudara pada nomor 4 tadi, apa gagasan atau ide yang bisa saudara munculkan sebagai sebuah solusi? Menurut saya, gagasan ide dalam pengukuran kebugaran jasmani dengan TKJI yaitu karena menggunakan validitas, yaitu validitas tes menunjukkan derajat kesesuaian tes dengan atribut yang ingin dites atau diukur. Lalu yang kedua, menggunakan reliabilitas, yaitu suatu tes yang menunjukkan suatu derajat kestabilan atau konsistensi skor yang dipengaruhi dari beberapa kali pengetesan terhadap subjek yang sama dengan menggunakan tes yang sama. Begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.